Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di channel Roti Hidup. Malam ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang kedua. Nah, kalau kita membaca Alkitab dalam Injil Matius pasalnya yang kedua ini adalah kitab yang menceritakan orang-orang Majus yang mencari Yesus untuk datang dan menyembah Dia. Nah, oleh sebab itu kita akan membaca ayat per ayat dan kita akan bahas bersama-sama. Terus kita eksposkan bagi kehidupan kita masa kini. Oleh sebab itu kita akan mendapatkan tujuan Tuhan lewat firman ini, mengedukasikan iman kita agar kita melakukan kebenaran bagi kemuliaan. Kita akan baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah. Apa yang harus kita pelajari, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan? Orang-orang Majus dari timur datang untuk mencari Yesus dengan satu tujuan, yaitu datang untuk menyembah Dia. Ketika Tuhan datang ke dalam dunia sebagai manusia, orang-orang Majus ini meresponinya dengan baik, datang untuk menyembah Dia, Raja orang Yahudi atau Yesus itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, ya, teman-teman semua yang mendengarkan video ini, apa yang harus kita pelajari dari ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua? Yang harus kita pelajari dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini adalah datang untuk menyembah. Ya. Jadi kita datang kepada Tuhan. Tujuannya apa? Kita datang kepada Tuhan adalah datang untuk menyembah. Nah, kita koreksi diri kita masing-masing. Kadang kita datang ke gereja untuk apa? Ya, kita harus menyadari, kita datang ke gereja itu untuk apa? Ya, anak-anak muda sekalian, kalau kau datang ke gereja hanya untuk bertemu dengan pacarmu, kalau kau datang ke gereja untuk berkumpul bersama-sama dengan temanmu, membicarakan hal-hal yang tidak penting, jangan datang ke gereja. Karena tujuan kita datang ke gereja, berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman kita harus datang dengan tujuan yang benar. Seperti orang-orang Majus, datang untuk menyembah Dia, Allah yang hidup itu. Jadi motivasi kita harus benar. Jadi poin yang pertama yang harus kita pelajari bahwa ketika kita datang untuk bertemu Tuhan, kita harus punya motivasi yang benar, yaitu datang untuk menyembah. Nah, ketika dalam peristiwa di mana orang-orang Majus ini ya, mencari Yesus, mereka bertemu dengan seorang yang bernama Herodes. Nah, di ayat yang ke-8 kita harus membaca, ini ayat yang begitu penting, di mana Herodes ini merancangkan kejahatan. Dia ingin membunuh Yesus karena pikirnya bahwa Yesus ini adalah saingan ya, yang mengakibatkan kepemerintahannya itu terganggu. Itu pikiran-pikiran Herodes si jahat itu. Ya. Ayat yang ke-8, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah Dia. Nah, kalau kita selidiki ayat ini, kita baca teks ini, maka kita akan menemukan kebenaran bahwa Herodes itu datang bukan untuk menyembah Yesus, tetapi Herodes datang untuk membunuh Yesus. Herodes merancangkan kejahatan. Herodes merancangkan sesuatu yang buruk, yaitu untuk membinasakan ya, Allah yang menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, karena pikirnya itu adalah saingan bagi kepemerintahannya. Dia begitu memikirkan hal-hal yang tidak baik.
sehingga pikirnya bertemu dengan Allah yang menjadi manusia itu untuk dia membinasakan bayi Yesus. Tetapi kita melihat, kalau kita baca di ayat-ayat yang selanjutnya, bahwa hal itu tidak berhasil. Jadi di ayat yang ke-8 ini ada hal-hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, jangan pernah datang untuk tujuan yang salah. Jadi tujuan Herodes ini datang kepada Yesus untuk menyembah dia. Tidak demikian. Tetapi tujuan Herodes datang kepada Yesus untuk membinasakan Yesus sebagai manusia itu. Tetapi hal itu digagalkan oleh Allah di ayatnya yang ke-12, di mana Allah memperingatkan orang-orang Majus itu lewat mimpi. Jadi poin yang kedua di ayatnya yang ke-8, bahwa jangan pernah datang kepada Tuhan untuk tujuan yang salah. Ini sering anak-anak muda ketika datang ke gereja itu untuk bertemu pacarnya. Sering anak-anak muda datang ke gereja untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting. Tapi ada juga anak-anak muda yang datang ke gereja untuk tujuannya menyembah Tuhan. Ini adalah anak-anak muda yang patut dicontoh. Ini adalah orang-orang Majus masa kini, datang ke gereja untuk menyembah Tuhan. Ini hal-hal yang begitu unik yang harus kita pelajari. Kadang kita tidak pernah memikirkannya. Dan kita melihat di ayatnya yang ke-12, ketika di ayatnya yang ke-8 tadi, Herodes merancangkan kejahatan, membuat kesepakatan dengan orang Majus. Ketika sudah bertemu dengan bayi Yesus itu, mereka harus datang lagi kepada Herodes, memberitahukan di mana bayi itu, supaya Herodes datang untuk menyembah dia. Tetapi tujuannya ketika merancangkan kejahatan, Tuhan menggagalkan. Ayat yang ke-12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Apa yang harus kita pelajari dari ayat yang ke-12 ini? Yang harus kita pelajari dari ayat yang ke-12 ini, poin yang ketiga adalah Tuhan akan membukakan jalan bagi orang yang datang untuk kebenaran. Jadi kalau kita datang untuk kebenaran, Tuhan akan membukakan jalan. Yang pertama tadi poin yang harus kita pelajari, bahwa dari orang-orang Majus ini, mereka datang untuk menyembah dia. Yang kedua, Herodes itu datang untuk merancangkan kejahatan. Tetapi orang-orang Majus yang datang untuk kebenaran, Tuhan akan membukakan jalan bagi mereka yang datang. Jadi poin yang ketiga ini harus kita pelajari, bahwa Tuhan akan selalu membukakan jalan yang terbaik bagi orang-orang yang datang untuk kebenaran. Tuhan akan membukakan jalan yang terbaik bagi orang-orang yang selalu tekun ingin hidup di dalam kebenaran. Jadi poin-poin ini harus kita terapkan dalam hidup kita. Poin-poin ini harus kita lakukan dalam hidup kita agar kita menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.